Ketika Yesus meninggalkan rumah Tuhan, pengikut-pengikutnya datang kepadanya dan menunjuk ke bangunan-bangunan rumah Tuhan itu. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah kalian melihat semuanya itu? Ketahuilah, tidak ada satu batu pun dari bangunan-bangunan itu akan tinggal tersusun pada tempatnya. Semuanya akan dirobohkan." Kemudian Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan sedang ia duduk, pengikut-pengikutnya datang untuk berbicara dengan dia secara pribadi. "Beritahukan kepada kami kapan semuanya itu akan terjadi," kata mereka kepadanya. "Tanda-tanda apakah yang menunjukkan kedatangan Bapa dan akhir zaman?" Yesus menjawab, "Waspadalah, jangan sampai kalian tertipu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Raja Penyelamat.' Mereka akan menipu banyak orang. Kalian akan mendengar bunyi-bunyi pertempuran dan berita-berita peperangan. Tetapi jangan takut, sebab hal-hal itu harus terjadi. Tetapi itu tidak berarti bahwa sudah waktunya kiamat. Bangsa yang satu akan berperang melawan bangsa yang lain, dan negara yang satu akan menyerang negara yang lain. Di mana-mana akan terjadi bahaya kelaparan dan gempa bumi. Semuanya itu baru permulaan saja, seperti sakit yang dialami seorang wanita pada waktu mau melahirkan. Kemudian kalian akan ditangkap dan diserahkan untuk disiksa dan dibunuh. Seluruh dunia akan membenci kalian karena kalian pengikutku. Pada waktu itu banyak orang akan murtad dan mengkhianati serta membenci satu sama lain. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menipu banyak orang. Kejahatan akan menjalar sebegitu hebat sampai banyak orang tidak dapat lagi mengasihi. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Dan kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah akan diberitakan ke seluruh dunia, supaya semua orang mendengarnya. Sesudah itu barulah datang kiamat. Kalian akan melihat kejahatan yang menghancurkan seperti yang dikatakan oleh Nabi Daniel, berdiri di tempat yang suci. Pada waktu itu, orang yang berada di Yudea harus lari ke pegunungan. Orang yang berada di atas atap rumah jangan turun untuk mengambil sesuatu dari dalam rumah. Orang yang berada di ladang jangan kembali untuk mengambil jubahnya. Alangkah ngerinya hari-hari itu bagi wanita yang mengandung dan ibu yang masih menyusui bayi. Berdoalah supaya jangan sampai kalian harus lari pada musim hujan atau pada hari Sabat. Pada hari-hari yang mengerikan itu akan ada kesusahan besar seperti yang belum pernah terjadi sejak permulaan dunia sampai saat ini, dan tidak pula akan terjadi lagi. Sekiranya Allah tidak memperpendek waktunya, maka tidak ada seorang pun yang selamat. Tetapi karena umatnya, Allah memperpendek masa itu. Pada waktu itu kalau ada seorang berkata kepada kalian, "Lihat, Raja Penyelamat itu ada di sini," atau "Ia ada di situ," janganlah percaya kepada orang itu. Sebab akan muncul penyelamat-penyelamat palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dan keajaiban-keajaiban untuk menipu, kalau mungkin, umat Allah juga. Jadi ingatlah, aku sudah memberitahukannya kepada kalian lebih dahulu sebelum hal itu terjadi. Kalau orang berkata kepadamu, "Lihat, dia ada di sana, di padang gurun," jangan kalian ke sana. Atau kalau mereka berkata, "Lihat, ia bersembunyi dalam kamar di sini," jangan percaya. Sebab kedatangan Anak Manusia seperti cahaya kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat. Di mana ada bangkai, di situ ada burung pemakan bangkai. Tidak lama sesudah kesusahan masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak lagi bercahaya. Bintang-bintang akan jatuh dari langit, dan para penguasa angkasa raya akan menjadi kacau balau. Sesudah itu tanda Anak Manusia akan kelihatan di langit. Pada waktu itu semua bangsa di bumi akan menangis.
mereka akan melihat Anak Manusia datang di atas awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Trompet besar akan dibunyikan, dan Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan umatnya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu sampai ujung langit yang lain. Ambillah pelajaran dari pohon ara. Kalau ranting-rantingnya hijau dan lembut dan mulai bertunas, kalian tahu bahwa musim panas sudah dekat. Begitu juga kalau kalian melihat hal-hal itu terjadi, kalian tahu bahwa waktunya sudah dekat sekali. Ketahuilah, hal-hal itu akan terjadi sebelum orang-orang yang hidup sekarang ini mati semuanya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Tidak ada yang tahu kapan harinya dan jamnya, malaikat-malaikat di surga tidak. Anak Allah pun tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Apabila Anak Manusia datang nanti, keadaannya seperti pada zaman Nuh dahulu. Pada hari-hari sebelum banjir besar itu, orang-orang makan, minum, dan kawin. Begitulah terus-menerus sampai pada hari Nuh masuk ke dalam kapal. Pada waktu banjir itu melanda mereka semua, barulah mereka sadar akan apa yang sedang terjadi. Begitulah juga keadaannya nanti kalau Anak Manusia datang. Pada waktu itu, 2 orang sedang bekerja di ladang. Seorang akan dibawa, dan seorang lagi ditinggalkan. 2 wanita sedang menggiling gandum. Seorang akan dibawa, dan seorang lagi ditinggalkan. Jadi, waspadalah, sebab kalian tidak tahu kapan Tuhanmu akan datang. Ingatlah ini, seandainya tuan rumah tahu jam berapa di malam hari pencuri akan datang, ia tidak akan tidur, supaya pencuri tidak masuk ke dalam rumahnya. Sebab itu kalian juga harus bersiap-siap, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka. Kata Yesus lagi, kalau begitu, pelayan yang manakah yang setia dan bijaksana? Dialah yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas pelayan-pelayan lain, supaya ia memberi mereka makan pada waktunya. Alangkah bahagianya pelayan itu apabila tuannya kembali dan mendapati dia sedang melakukan tugasnya. Percayalah, tuan itu akan mempercayakan segala hartanya kepada pelayan itu. Tetapi kalau pelayan itu jahat, ia akan berkata dalam hatinya, tuan saya masih lama baru kembali, lalu ia mulai memukul pelayan-pelayan yang lain, dan makan minum dengan orang-orang pemabuk. Kemudian tuannya akan kembali pada hari dan jam yang tidak disangka-sangka, maka pelayan itu akan dihajar habis-habisan oleh tuannya, dan dibuang ke tempat orang-orang munafik. Mereka akan menangis dan menderita di sana. Mereka bertanya kepada Yesus, Bapak Guru, kapankah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya bahwa sudah sampai saatnya hal itu akan terjadi? Yesus berkata, waspadalah, jangan sampai kalian tertipu. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan sudah waktunya. Tetapi janganlah kalian mengikuti mereka. Janganlah juga takut kalau kalian mendengar berita mengenai peperangan dan pemberontakan. Semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti bahwa sudah waktunya kiamat. Lalu Yesus meneruskan pembicaraannya. Katanya, bangsa yang satu akan berperang melawan bangsa yang lain, dan negara yang satu akan menyerang negara yang lain. Di mana-mana akan terjadi gempa bumi yang hebat, bahaya kelaparan dan wabah penyakit. Akan terjadi hal-hal yang mengerikan dan dahsyat di langit. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, kalian akan ditangkap dan dianiaya. Kalian akan diadili di rumah-rumah ibadat dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan kalian akan diseret ke hadapan raja-raja dan penguasa-penguasa karena kalian pengikutku. Itulah kesempatan bagimu untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Bertekadlah bahwa kalian tidak akan khawatir mengenai apa yang harus kalian katakan untuk membela diri. Aku sendiri akan memberi kepadamu kata-kata dan kebijaksanaan itu, sehingga tak seorang pun dari musuh-musuhmu dapat melawan atau menyangkal apa yang kalian katakan.
Kalian akan dikhianati oleh ibu bapakmu, oleh saudara-saudaramu, oleh sanak keluargamu, dan oleh kawan-kawanmu. Sebagian dari kalian akan dibunuh oleh mereka. Kalian akan dibenci oleh semua orang karena kalian pengikutku. Tetapi sehelai rambut pun dari kepalamu tidak akan hilang. Kalau kalian bertahan dan sabar, kalian akan selamat. Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung tentara, kalian akan tahu bahwa kota itu tidak lama lagi akan dimusnahkan. Pada waktu itu, haruslah orang yang berada di Yudea lari ke pegunungan. Mereka yang berada di dalam kota harus meninggalkan kota, dan mereka yang di luar kota jangan masuk ke dalam kota. Sebab hari-hari itu adalah hari-hari hukuman dijatuhkan. Supaya dengan demikian, terjadilah apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Alangkah ngerinya hari-hari itu untuk wanita yang mengandung dan ibu yang masih menyusui bayi. Negeri ini akan mengalami kesusahan yang besar, dan Tuhan akan menghukum bangsa ini. Ada yang akan dibunuh dengan pedang, ada pula yang akan dibawa sebagai tawanan ke negeri-negeri orang. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah akan menginjak-injak Yerusalem sampai habis waktu yang sudah ditentukan Tuhan untuk mereka. Nanti pada matahari, bulan, dan bintang-bintang akan kelihatan tanda-tanda. Di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Manusia akan takut setengah mati menghadapi apa yang akan terjadi di seluruh dunia ini. Sebab para penguasa angkasa raya akan menjadi kacau balau. Pada waktu itulah anak manusia akan datang di dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila hal-hal itu mulai terjadi, bangunlah dan angkatlah kepalamu. Sebab sebentar lagi kalian akan diselamatkan. Lalu Yesus menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut ini. Katanya, perhatikanlah pohon ara dan semua pohon yang lain. Apabila pucuk-pucuknya mulai kelihatan, kalian tahu bahwa sudah hampir musim panas. Begitu juga kalau kalian melihat hal-hal itu terjadi, kalian akan tahu bahwa Allah segera akan memerintah sebagai Raja. Ketahuilah, hal-hal itu akan terjadi sebelum orang-orang yang hidup sekarang ini mati semuanya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Jagalah dirimu, jangan sampai kalian terlalu sibuk berpesta-pesta dan minum minuman keras atau terlalu memikirkan soal-soal hidupmu, sehingga kalian tidak siap ketika hari itu muncul dengan tiba-tiba. Sebab hari itu akan datang seperti perangkap pada semua orang di muka bumi ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu supaya kalian kuat mengatasi semua hal yang bakal terjadi dan kalian dapat menghadap Anak Manusia.